Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang payback period yang beranggotakan Aurelia Kusuma Putri, Pirmana Pajri, Heri Wandana Gajah, Muhammad Rizal Burhanuddin, Putra Dwi Alpian Asri, dan saya sendiri yaitu Sri Kahyani. Silahkan menyaksikan. Pengertian payback period, suatu jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal dana yang sudah dikeluarkan oleh para investor. Dalam bahasa Indonesia, payback period dalam bahasa bisnis ini lebih sering disebut dengan periode pengambilan modal. Payback period ini banyak digunakan oleh investor untuk bisa menentukan pengambilan keputusan investasi. Keputusan tersebutlah yang nantinya akan dijadikan sebagai penentu investasi pada suatu proyek. Pada umumnya, para investor tidak terlalu senang dengan investasi yang payback time-nya terlalu lama. Pengertian payback period menurut ahli ekonomi. Yang pertama, Abdul Qolik 2004. Payback period adalah cara untuk mengembalikan suatu modal yang telah dikeluarkan pada sebuah perusahaan dalam jangka waktu tertentu dan dilakukan melalui keuntungan yang diperoleh pada proyek yang telah direncanakan. Kedua, Bambang Rianto 2004. Payback period adalah menutupi kembali pengeluaran modal pada sebuah investasi pada suatu periode tertentu menggunakan proceeds atau aliran kas neto atau net cash flow. Dan yang ketiga, Jarwanto 2003. Payback period digunakan dalam jangka waktu lama yang diperlukan untuk menutupi kembali pengeluaran modal pada sebuah investasi atau original cash outlay. Tujuan 1. Untuk mengetahui jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi dengan risiko yang besar dan sulit. 2. Untuk menilai dua proyek investasi yang mempunyai rate of return dan risiko yang sama, sehingga dapat dipilih investasi yang jangka waktu pengembaliannya cepat. 3. Untuk memilih usul-usul investasi. Kelebihan dari payback period yaitu 1. Memudahkan Anda untuk merencanakan investasi untuk proyek dengan menentukan lamanya waktu pengembalian dana investasi. 2. Memberikan informasi tentang lamanya break-even project. 3. Membandingkan dua proyek yang punya risiko dan rate yang sama dengan cara melihat jangka waktu pengembalian investasi dan memilih payback period yang lebih pendek. Sedangkan kekurangannya, 1. Mengabaikan penerimaan investasi yang sudah diperoleh setelah payback period terpenuhi. 2. Mengabaikan nilai waktu uang atau time value of money. 3. Tidak bisa memberikan informasi tentang tambahan value pada perusahaan. 4. Tidak mengukur keuntungan atau hasil proyek yang akan diperoleh. Contoh soal dan penyelesaian. Periode pengembalian dengan arus kas masuk. Perusahaan A berencana untuk melakukan investasi atau penanaman modal dengan cara pembelian mesin produksi. Agar berjalan lancar, perusahaan A menanam modal awal sebesar 30 juta, sedangkan arus kas yang diharapkan adalah 5 juta tiap tahun. Payback period maksimum yang diinginkan perusahaan adalah 10 tahun. Periode pengembalian arus kas yang tidak merata. Perusahaan B ingin berinvestasi dalam proyek baru, dan manajemen periode pengembalian maksimum yang diinginkan adalah 3 tahun. Proyek ini membutuhkan investasi awal sebesar 550 juta dan diharapkan menghasilkan arus kas masuk berikut. Pembahasan tentang periode pengembalian dengan arus kas masuk. Perusahaan A berencana untuk melakukan investasi atau penanaman modal dengan cara pembelian mesin produksi. Agar berjalan lancar, perusahaan A menanam modal awal sebesar 30 juta rupiah, sedangkan arus kas yang diharapkan adalah 5 juta rupiah tiap tahun. Payback period maksimum yang diinginkan perusahaan adalah 10 tahun. Jadi perhitungannya 30 juta rupiah biaya awal dibagi dengan 5 juta rupiah arus kas tahunan. Maka payback period untuk proyek ini adalah 6 tahun. Analisis, dengan melihat payback period yang jatuh pada angka 6 tahun,
maka angka tersebut lebih kecil dari jumlah maksimum pembayaran yang diinginkan manajemen, yaitu 10 tahun. Dengan demikian, maka investasi yang akan dilakukan harus dilanjutkan. Pembahasan kedua tentang periode pengembalian arus kas masuk yang tidak merata. Perusahaan B ingin berinvestasi dalam proyek baru dan manajemen periode pengembalian maksimum yang diinginkan adalah 3 tahun. Proyek ini membutuhkan investasi awal sebesar 550 juta rupiah dan diharapkan menghasilkan arus kas masuk berikut. Diketahui tahun pertama 75 juta rupiah, tahun kedua 140 juta rupiah, tahun ketiga 200 juta rupiah, tahun keempat 110 juta rupiah, dan tahun kelima 60 juta rupiah. Yang ditanyakan adalah arus kas masuk. Lanjutan dari periode pengembalian arus kas masuk yang tidak merata. Perhitungan tahun ke-0 sama dengan minus 550 juta. Tahun pertama 75 juta dikali dalam kurung minus 550 juta ditambah 75 juta. Tutup kurung sama dengan minus 475 juta. Tahun kedua 140 juta dikali dalam kurung minus 475 juta ditambah 140 juta tutup kurung sama dengan minus 335 juta. Tahun ketiga 250 juta dikali dalam kurung minus 335 juta ditambah 250 juta tutup kurung sama dengan minus 85 juta. Tahun keempat 120 juta dikali dalam kurung minus 85 juta ditambah 120 juta tutup kurung sama dengan 35 juta. Tahun kelima 60 juta dikali dalam kurung 35 juta ditambah 60 juta tutup kurung sama dengan 95 juta. Payback period sama dengan A ditambah dalam kurung B dibagi C tutup kurung. A adalah tahun ketiga ditambah B sama dengan 85 juta dibagi C sama dengan 120 juta. Hasilnya adalah 3,7 tahun. Maka payback period untuk proyek ini adalah 3,7 tahun. Lama waktu yang diperlukan untuk periode pengembalian investasi adalah sesuatu yang sangat dipertimbangkan sebelum memulai suatu proyek. Sebab ketika payback period semakin lama, maka uang yang diharapkan tidak kunjung tercipta. Hal ini akan mempengaruhi aliran kas sampai proyek impas atau menghasilkan untung. Berikut presentasi hasil diskusi dari kelompok kami mengenai payback period. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.